Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan Sobirin, NPM 213130414 dari kelas TI 21A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemrograman array. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu array. Array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam suatu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya. Indeks array selalu dimulai dari angka 0. Langsung saja kita mengerjakan pemrograman array. Di sini saya seperti biasa menggunakan include pemrograman bahasa C. Dalam pemrograman bahasa C, include stdio.h, kemudian main. Saya menggunakan integer. Dengan kemudian menggunakan perulangan for. In I sama dengan 1, I lebih kecil 3, maaf, ini dari 0 ya. Kemudian I plus dengan output yang dihasilkan. Output yang kita inginkan adalah A dalam kurung %i kemudian sama dengan koma I nilai yang ingin kita hasilkan. Kemudian scanf tanda petik %i kemudian koma I A dalam kurung I. Kita run terlebih dahulu, apakah ada kesalahan? A0, 3, 2, 1. Benar. Saya menjelaskan terlebih dahulu. Untuk nilai in I sama dengan 0 ini adalah nilai utama, kemudian I lebih kecil daripada 3, itu adalah kondisi di mana I++ atau perubahannya ditambah dengan 1. Di sini yang dimaksud dengan I lebih kecil dari 3, output yang dihasilkan itu tidak lebih dari 3. Jadi output yang dihasilkan adalah 0, 1, 2. Karena array, jadi dimulai dari angka 0. Kemudian printf dalam kurung tanda petik output yang dihasilkan. Dihasilkan sama dengan kita beri tidak usah. Kemudian coba kita run dulu apakah tampil dalam layar hasil. 3, 2, 1 output yang dihasilkan. Kemudian kita membuat pemrograman untuk output yang dihasilkan. Printf. Di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk nilai A dalam kurung atau A0 sama dengan kemudian titik 2 menggunakan perulangan for kembali dengan rumus atau in I 1 titik kemudian
nilai I lebih kecil sama dengan nilai A dalam kurung 0, atau nilai A 0, kemudian I, dan I plus plus. Kemudian buka kurung, output yang ingin kita hasilkan adalah bintang. Bintang. Lupa tanda titik koma. Coba kita run, apakah jadi untuk A nilai 0,3, kemudian A1-nya 2, A2-nya kita kasih nilai 1. Output yang dihasilkan adalah A. Kenapa di sini? Untuk supaya tidak di situ, kita beri /n atau jarak. Coba terlebih dahulu. /n itu sebanyak 2. Kembali 3, 2, 1 output yang dihasilkan. Biar lebih cantik. Kita kasih /n juga depannya. Cukup 1 aja. Ini juga cukup 1. Sudah. Kemudian untuk lebih bagus, di sini saya memberikan jarak antara output ke 1 dengan output seterusnya. Printf dalam kurung ketik, kita kasih /n. Jangan lupa titik koma. Kemudian output yang kedua atau hasil yang ingin kita hasilkan adalah printf dalam ketik nilai A dalam kurung 1. Jangan lupa sama dengan, dan ketik sama seperti rumus di atas menggunakan perulangan for in I sama dengan 1, titik koma I lebih kecil sama dengan nilai A dalam kurung 1 atau nilai A1, dengan peubah I plus plus. Buka kurung, sama seperti tadi, output yang ingin kita hasilkan adalah bintang. Printf dalam kurung ketik bintang. Kita coba kompilen apakah ada kesalahan. Untuk nilai A03, maaf, salah. Untuk nilai A03, A2-nya 2, A2 1. Output yang dihasilkan adalah benar, teman-teman. A0-nya sebanyak 3 bintang, A1-nya sebanyak 2 bintang. Lanjut kita ke output ketiga. Jangan lupa kita berikan /n untuk jarak. Kemudian menggunakan printf nilai A2 sama dengan ini ada kesalahan. Kemudian printf for in I sama dengan nilai 1, I lebih kecil sama dengan nilai A2. Jangan lupa untuk perubahannya adalah I plus plus. Output yang ingin kita hasilkan adalah bintang. F dalam kurung bintang. Coba kita run.
Untuk nilai A0 kita beri nilai 6. Untuk A1 kita beri 9. Untuk A2 kita beri 3. Coba enter. Output yang dihasilkan adalah untuk A0 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar sebanyak 6 angka. Untuk A1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar. Dan untuk A2 benar sebanyak 3. Di sini saya ingin menjelaskan fungsi scanf. Fungsi scanf ini sendiri untuk menginputkan nilai. Kemudian, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, untuk output yang ingin kita hasilkan, kenapa hanya sampai 3? Karena untuk di sini kita menggunakan kondisinya hanya 3. Jadi itu kurang dari 3, tidak bisa lebih dari 3. Maka output yang dihasilkan adalah dari 0 hingga ke 2. Beda lagi ketika dia menggunakan sama dengan, bisa untuk menghasilkan output sebanyak hingga 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang pemrograman array dari pemrograman bahasa C++. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.